Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah, ya, di pertemuan kita pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita dalam tanda-tanda hari akhir, yang mana Alhamdulillah telah kita bahas, ya, tanda-tanda kecil pada hari akhir, kemudian tanda-tanda sedang, ya, yang berlangsung sampai nanti ketemu tanda-tanda besar, ya. Dan alhamdulillah, ya, di pertemuan yang lalu telah kita tuntaskan pembahasan kita, ya, dalam tanda yang pertama, yaitu turunnya Imam Mahdi. Ya, perlu kita ketahui, ya, para jamaah sekalian, ya, mayoritas ulama sepakat bahwa pertama kali munculnya tanda besar itu adalah kemunculan Imam Mahdi. Nah, itu yang pertama, ya, yang akan muncul nanti di hari akhir, ya. Wallahu alam apakah beliau turun seperti Nabi Isa ataupun dilahirkan dari keturunannya Nabi Muhammad, ya, yaitu dari keturunannya Fatimah, ya, sampai akhir zaman nanti, yang mana telah kita sebutkan khilafnya, ya, para jemaah sekalian. Ada yang mengatakan beliau lahir di Damaskus, ya. Kalau sekarang Damaskus itu selatannya Syria, pas banget perbatasan Yordan. Ada juga yang berpendapat, ya, beliau lahir di Maghrib atau di Maroko, ya. Nah, tapi pendapat yang ketiga, ya, menurut Anda pribadi yang paling kuat, yaitu beliau lahir di kota Mekah, ya, dan dibaiat juga menjadi pemimpin kaum muslimin di kota Mekah, ya. Itulah pertama kali, ya, tanda, ya, pada hari akhir, yaitu pada Imam Mahdi, ya. Dan turunnya Imam Mahdi ini, ya, menjadi salah satu poros, ya, tanda-tanda hari akhir yang lain. Ya, setelah Imam Mahdi turun, ya, kita akan membahas yang kedua, itu Al-Malhamatul Kubro, perang besar akhir zaman. Ya, ini perang yang akan memulai tanda-tanda hari akhir yang lain. Ya, perang bersama melawan Dajjal di Syam, ya, memerangi Ya'juj Ma'juj dari negara timur yang sampai sekarang nggak bisa diketahui, ya, kepastiannya, ya, di mana, ya, Ya'juj Ma'juj ini dibentengi oleh Raja Zulkarnain, ya, kemudian turunnya Isa Al-Masih. Nah, ketiga tanda ini semuanya berkaitan dengan Imam Mahdi, ya, termasuk yang keempat, yaitu Al-Malhamatu Kubro atau perperangan melawan Romawi dalam penaklukan Konstantinopel, atau kalau sekarang itu kota Istanbul di Turki, ya. Nah, ini juga dari para ahli sirah sepakat bahwa kota Istanbul ini sebagai, ya, titik sejarah Konstantinopel, ya. Disebutkan dalam beberapa hadis, ya, para jamaah sekalian, bahwa kota Konstantinia atau Konstantinopel ini sebagai kota yang diapit daratan dan juga lautan, karena di bawahnya Konstantinopel ini langsung lautan hitam, ya. Nah, kalau Saudi kan, Mekah Madinah itu kan di bagian baratnya itu kan lautan merah, ya. Nah, tapi kalau di Konstantinopel, ya, itu di bawahnya itu lautan hitam, ya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, Al-Malhamatu Kubro, penaklukan Konstantinopel. Kalau kita nggak bahas ini, para jamaah sekalian, ya, banyak, ya. Dalam kitab-kitab lain itu sedikit pembahasan tentang Al-Malhamatu Kubro, ya. Namun seakan-akan, ya, kalau kita nggak bahas Al-Malhamatu Kubro ini, perperangan melawan orang-orang Romawi di Konstantinopel, kayaknya nggak sah deh. Kayaknya ada yang kurang dalam puzzle kita, ya, membicarakan tentang hari-hari akhir, ya. Karena nggak bisa terlepas, ya, turunnya Imam Mahdi, pertama kali tugasnya beliau itu untuk menaklukkan orang-orang Romawi, ya, orang-orang yang memegang salib ketika berperang seperti orang-orang Romawi di perang Mu'tah, ya. Perlu kita ketahui juga, para jamaah sekalian, dari zaman kita, Rasulullah pindah atau hijrah ke Madinah, ya, salah satu, ya, misi kaum muslimin itu menyebar dakwah ke orang-orang Romawi atau ke Kaisar Romawi, ya. Dan terjadinya perang Mu'tah itu bukti kekuatan terbesar sampai nanti akhir zaman itu dipegang oleh Romawi. Ya, nanti banyak ada dari
hadis Abu Darda, hadis Abu Hurairah tentang kisah-kisah penaklukan Romawi yang mana kita lihat bahwa sampai akhir zaman memang ya kaum Romawi ini ya, sangat besar kekuatannya dan juga sangat besar memusuhi kaum muslimin. Ya, karena taji mereka dan kita kan berbeda. Ya, mereka selalu memegang salib kan. Ya, karena kita lihat pola pikir para jemaah sekalian. Bedanya Islam dan juga Nasrani dari zaman Nabi Isa masih hidup itu apa? Dikenal bahkan oleh orang-orang Syiah pun dikenal. Kita ada satu suara nih sama Syiah ya. Tapi ini doang. Yang lainnya jangan diikutin ya para jemaah sekalian. Yaitu ya diketahui orang-orang Nasrani itu ta'abudiyahnya kuat sekali. Atau mereka itu sangat-sangat imannya kuat. Sangat-sangat mengikuti syariat ya. Sampai zaman sekarang kita lihat ya para para pendeta ya, rahib itu mereka sangat sakral terhadap salib. Ya, namun mereka tidak pernah berpikir atas asbab nuzul, hikmah dalam beribadah, keutamaan berbeda dengan Islam. Kalau Islam itu pasti kita melihat dulu dalilnya dari mana sih. Kemudian bagaimana Rasulullah itu melakukan ya, apa yang Rasulullah takdis itu apa yang Rasulullah sucikan. Nggak asal-asalan, nggak semuanya menjadi suci. Ya, nggak semua yang berbau Rasulullah langsung oh suci nih, oh ini sakral, enggak. Nah, itu membedakan dengan orang-orang Nasrani ya sampai nanti akhir zaman ya. Nah, makanya ya, walaupun dalam hadis yang telah kita sebutkan ya para jemaah sekalian, ada 10 tanda besar pada hari akhir ya. Dan di dalam hadis itu memang tidak disebutkan ya perperangan kepada orang-orang Romawi, tapi disebutkan al-malhamatu kubro ya. Dan para ulama sepakat al-malhamatu kubro itu disinggung dengan perperangan Konstantinia, penaklukan Konstantinopel yang mana pada saat itu tetap menjadi benteng orang-orang Romawi ya. Nanti kita coba lihat ya peta Konstantinopel sedikit ya. Nah, ini ada beberapa uh, Imam Nawawi menyebutkan setelah nanti kita menaklukkan Konstantinopel, Imam Nawawi menyimpulkan nanti kita langsung berperang kepada Dajjal. Ya, jadi kita urutin ya para jamaah sekalian ya. Nah, kemarin kan kita telah bahas lahirnya Imam Mahdi. Ya, yang mana kita ambil pendapat paling kuat yaitu di kota Mekah ya. Imam Mahdi ya di kota Mekah ya. Nah, kemudian ya beliau akan memimpin kaum muslimin selama 7 dan 8 tahun ya. Nah, dalam waktu 7-8 tahun ini ya ada beberapa tanda yang akan turun. Pertama, tentu Al-Malhamatu Kubro ya, perperangan kepada orang-orang Romawi Konstantinopel. Ini pasti yang pertama. Ya, berapa lama kita nanti menaklukkan Konstantinopel nanti kita bahas. Yang kedua, setelah Konstantinopel kita taklukkan ya, turunnya Dajjal dulu. Jadi turun Dajjal baru Nabi Isa ya. Dajjal nanti akan turun. Di mana? Ah, nanti kita bahas juga ya. Nah, kalau kita buru-buru ya, nggak urutan gitu ya. Nah, setelah Dajjal turun, kaum muslimin nanti akan memerangi Dajjal. Ini perang kedua ya, perang kedua. Sebelum Dajjal diperangi kaum muslimin, Dajjal itu udah menyebutkan dakwah mereka. Ya, makanya ada 8 golongan pengikut Dajjal kan. Ya, nah, nanti mereka ikut berperang ya, bersama Dajjal melawan kaum muslimin setelah menaklukkan Konstantinopel. Setelah Dajjal turun, kita berperang, barulah Nabi Isa membantu kita memerangi Dajjal. Ya, nah, maaf, Afwan, Nabi Isa. Ya, makanya Anda mengambil pendapat Nabi Isa itu turun ketika Imam Mahdi ya lagi mempersiapkan perang di Damaskus. Ya, walaupun nanti perangnya terjadi di Syam ya, melawan Dajjal. Ini urutan sementara ya. Di awal-awal tanda-tanda hari akhir yang besar. Ya, ini termasuk awal nih para jamaah sekalian. Ada 4 ya, turunnya Imam Mahdi, penaklukan Konstantinopel, turunnya Dajjal, dan turunnya Nabi Isa. Setelahnya nanti kita bahas lagi. Ini yang penting ini dulu nih, biar kita urutan. Ya, para jamaah sekalian. Nah, setelah kita tahu ya pertemuan sebelumnya Imam Mahdi,
kondisinya bagaimana, fisiknya mirip dengan Rasulullah, ya, beliau dari keturunan Fatimah, ya, kemudian ya akan dibaiat di kota Mekah dan ini merupakan pendapat yang paling kuat, ya, walaupun ada yang berpendapat di Maroko, di Maghrib, ada yang berpendapat di Damaskus, karena nanti kita berperang di Mahlamatul Kubroh itu base campnya ya atau mulainya ya, dimulai dari Damaskus dahulu, ya. Nah, nanti kita buka peta insya Allah para jemaah sekalian, ya. Ini yang izin hapus, ya. Oke, kita lanjut ke dalam hadis, ya. Dari hadis yang pertama kita bahas dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga Romawi menguasai A'maq wa Ba'iq, ya. Itu kedua itu di daerah selatannya Syria, ya. Dekat dengan Damaskus, ya. Nah, makanya banyak sekarang itu yang mengkaitkan bahwa konflik di Syria itu menunjukkan nanti Syria itu akan ditaklukkan oleh orang-orang Romawi dahulu. Baru nanti ditaklukkan oleh Imam Mahdi di awal-awal kekhalifahannya, kepemimpinannya. Setelah ditaklukkan Imam Mahdi menjadi base campnya kaum muslimin untuk menuju Konstantinopel yang ditaklukkan sekitar 6 sampai 7 tahun. Ya, jadi bisa kita katakan bahwa dalam jangka 7 sampai 8 tahun Imam Mahdi itu memimpin kaum muslimin itu diisi dengan peperangan pertama Damaskus, kedua Konstantinopel, ketiga Dajjal. Ini tiga, ya. Nah, kemudian ketika berbaris orang-orang Romawi ya berkata, biarkan kami dan orang-orang yang ditawan dari kami memerangi mereka, ya. Maka Rasulullah SAW nanti mengkisahkan kondisi kaum muslimin memerangi orang-orang Romawi. Ya, karena Damaskus sudah dikuasai. Sehingga orang-orang Romawi nggak terima. Ya. Maka di sini terjadi konflik. Ya, kaum muslimin nggak mau mundur, Romawi merasa kekuasaan diambil. Ya, lalu kaum muslimin memerangi ya orang-orang Romawi sehingga sepertiga dari kaum muslimin kalah dan lari mundur. Ya. Nah, terhadap mereka Allah tidak akan mengampuni selama-lamanya. Ingat para jamaah sekalian, perintah perang itu wajib. Ketika seorang khalifah memerintahkan perang, siapapun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Mahdi, ya, ketika sudah memerintahkan perang, kita harus maju. Ya, makanya kenapa salah satu sifat orang-orang munafik itu mundur dari perang, ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu mencari alasan ketika perang. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengiyakan mereka, alasan mereka. Ketika perang Mu'tah, Allah ya menyinggung Rasulullah ya bahwa keputusanmu salah. Ya, engkau sudah tahu bahwa mereka tuh mencari-cari alasan makar. Kenapa engkau iyakan? Harus engkau paksa mereka untuk menuju medan perperangan. Ya, sepertiganya lagi akan terbunuh. Ya, syuhada. Ya, dan sepertiganya mendapat kemenangan yang besar. Ya, di tanah Konstantinopel atau Istanbul kalau zaman sekarang. Ya, nah, terakhir kan kita juga kerajaan Fatimiyah kan di Istanbul tahun 1925 kan. Ya, itu terjadi jadi tanah Konstantinopel itu kan direbut oleh kerajaan Utsmaniyah ya pada zaman sekarang tahun 1453 ya. Setelah 55 hari Muhammad Al-Fatih mengepung ya Konstantinopel, alhamdulillah setelah izin Allah ditaklukkan dan menjadi kekuasaan kaum muslimin sampai akhirnya kerajaan Utsmaniyah runtuh. Ya, diambil lah atau bahkan sebetulnya Utsmaniyah ke Fatimiyah itu bukan diambil, beralih, hanya beralih nama. Ya, karena kerajaannya satu darah sama dengan kerajaannya Utsmaniyah. Nah, tapi akhirnya turun di tanah Istanbul tahun 1925 karena politik. Ya, karena politik setelah Perang Dunia ke-1. Ya. Nah, setelah Konstantinopel ditaklukkan, ya, nanti akan sibuk mengebagi ghanimah. Ada yang mengatakan pendapat yang sahih bahwa nanti kaum Romawi ya, itu meminta sedikit ghanimah dari ghanimahnya kaum muslimin.
Ya, karena kaum Romawi pun nggak seluruhnya kalah ya, pasti masih ada yang hidup. Gitu. Ya, sehingga mereka meminta asulhu perdamaian dalam Gonimah. Nah, ini kita masuk ke kisah sudah menengah nih, sudah ditaklukkan atau bahkan sudah akhir Konstantinopel mau menuju tanda yang akhir. Nah, ala kulihal ya, yang penting kita imani bahwa nanti kita akan mendapatkan Gonimah dari perang Konstantinopel di akhir. Berarti sekitar tahun ke-6 kepemimpinan Imam Mahdi. Setelah mereka membagikan Ghanimah dan pulang ke Damaskus, didapatkanlah berita Dajjal telah keluar di Syam. Maka berjuanglah kaum muslimin terhadap perang ketiga melawan Dajjal. Ini hadis dari Abu Hurairah yang mana ya urutannya bagus. Setelah Damaskus, ya A'maq wal Ba'ik nanti dikuasai oleh kaum muslimin di awal kekhalifahan Imam Mahdi, baru kita berperang 6 sampai 7 tahun untuk menaklukkan Konstantinopel ya. Setelah ditaklukkan ya, di awal kita memberikan Ghanimah, langsung turun berita Dajjal keluar di negeri Syam ya. Nah, inilah yang mana urutan sampai nanti tanda akhir yang ketiga ya. Karena setelah ini turunnya Dajjal dulu ya Pak Jamal sekalian, baru Nabi Isa ya. Nah, ini yang mana nanti akan terjadi ya. Ini hadis yang pertama ya. Coba kita buka ya para jamaah sekalian petanya ya, biar kita tergambar. Ya, Ana izin untuk share peta dari eh Konstantinopel ya. Nah, tadi disebutkan dalam kisah yang pertama, ini sudah ganti ya layarnya. Asia Minor atau sekarang kalau disebutkan juga adalah Turki ya. Nah, itu kan berbatasan dengan Konstantinopel atau Bizantium ya, kerajaan Bizantium ya. Makanya disebutkan ya tanah Konstantinopel itu dalam hadis tanah yang diapit oleh lautan dan juga daratan. Ya, daratan dari Bizantium, lautan dari lautan Mediterania. Itu lautan hitam ya. Afwan, lautan hitam dalam hadis nih. Ya. Nah, pada zaman Muhammad Al-Fatih ya, eh, benteng Bizantium itu telah ditaklukkan selama 55 hari di sini. Ya. Eh, Karena takutnya kalau Anda share dari apa video nanti copyright lagi. Ya, jadi Anda nggak share videonya. Ada videonya. Nanti coba Anda carikan. Ya, nanti Anda share di grup. Ya. Nah, ditaklukkan selama 55 hari oleh Muhammad Al-Fatih, baru nanti inflasi ke daerah Asia Romawi Timur sampai ke Cordoba, ya kan? Karena base camp terakhir kaum muslimin di Eropa itu di Cordoba, ya. Nah, baru nanti ke atas sampai akhirnya kita runtuh di Paris dan pulanglah kaum muslimin ke Kufah kembali kan, pusat kerajaan Utsmaniyah, ya. Nah, ini terjadi pada zaman Muhammad Al-Fatih. Ya, namun dalam hadis, ya, nanti kita akan berperang lagi melawan orang-orang Romawi, ya, yang mana terjadi perang di Bizantium lagi, Konstantinopel di sini, ya. Nah, terjadi perang yang mana sebelumnya itu base camp kaum muslim di Damaskus. Ya, sekarang kita pindah ke peta Damaskus ya, para jamaah sekalian. Ya, awal kaum muslimin ya nanti akan berpusat di Damaskus. Ya, nah, terlihat nih para jamaah sekalian ya. Ini Damaskus, ya, ini Amak, ya, dan juga Baek. Terus kalau sekarang namanya Kota Rokok. Ya. Amak itu Aleppo. Nah, ketika kaum muslimin menguasai ini, Syria, ya nanti kan kita akan menuju Istanbul, Turki, ya, atau Konstantinopel. Nah, selama 6 tahun sampai 7 tahun, ya. Setelah kita menguasai itu, barulah kembali kaum muslimin ke Damaskus untuk membagikan ghanimah. Nah, terdengarlah kabar munculnya Dajjal di Syam, ya. Nah, atau bagian Irak zaman sekarang, ya. Inilah urutan dalam hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah.
Ya, insya Allah bisa dipahami ya para jemaah sekalian urutannya ya. Nah, kejadian-kejadian penting yang akan terjadi ya tentu tadi ya. Yang pertama ya, dalam hadis Abu Hurairah ya, kita akan menguasai a'maq wal baik atau sekarang Aleppo atau dan juga rokok. Setelah itu ya, kita akan berusaha menguasai Konstantinopel selama 6 sampai 7 tahun ya. Berbeda dengan Kekaisaran Muhammad Al-Fatih. Dalam Muhammad Al-Fatih mereka menguasai dalam 55 hari. Setelah kita menguasai ya 6 tahun ya atau 7 tahun barulah kita kembali ke Damaskus dan yang ketiga barulah berperang melawan Dajjal. Itulah urutan-urutan yang ada dalam hadis Abu Hurairah. Ya, selalu bisa dipahami ya para jamaah sekalian. Oke, kita kembali ke peta Konstantinopel. Ya, nah, kita masuk ke dalam hadis yang kedua. Ya, kondisi kaum muslimin nanti akan berperang. Ya, kaum muslimin dengan perang yang begitu besar. Di hadis yang pertama telah disebutkan. Ya, hadis kedua dari uh, Imam Muslim ya dalam Sahih Muslim ya di jilid keempat ya tentang bagaimana kaum muslim itu kan berperang bersama Romawi ya atau melawan Romawi ya. Akan berperang dengan perang yang dahsyat ya, besar ya. Tapi Allah tidak akan melemahkan kaum muslimin ya. Nah, dalam surat Al Imran ayat 146 ya. Nah, ini Anda pindahkan share screen lagi kembali ke dalam PDF kita ya. Wa ka'ayyim min nabiyyi qatala ma'ahu rabbiyuna katsirun fama wahanu ya. Dan beberapa banyak dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun berperang ya dengan jumlah dan pengikut yang banyak ya. Wahanu lima asobahum fi sabilillah. Ya, mereka tidak akan lemah ya karena terkena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan melemahkan pasukan kaum muslimin. Kalau mereka lemah karena itu kelalaian mereka seperti dalam perang Uhud. Ya karena kelalaian kaum muslimin, bukan karena Allah melemahkan kaum muslimin. Wa ma du'ufu dan kaum muslimin tidak akan lesu dalam berperang. Ini janji dari Allah ya. Nah, makanya kita sebagai seorang muslim ya harus mempunyai kekuatan juga ya. Karena kita janjikan oleh Allah kekuatan, maka kita raih janji Allah tersebut. Ya, wamastakan dan tidak akan menyerah kepada musuh-musuh Allah. Ya, inilah tugas Imam Mahdi yang datang dalam zaman kekelaman di hari akhir. Madinah sepi, Mekah sepi. Ya, turunlah Imam Mahdi untuk melawan kezaliman. Ya, Allahu yuhibbus sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar dan mencintai orang-orang yang sabar. Ya, dalam hadis yang sahih, ya. Taqumus sa'atu warumu aktsarun nas. Nanti di hari akhir, ya, kaum yang paling banyak itu adalah kaum Romawi, ya. Bahkan dari zaman kita memerangi perang Mu'tah pun berapa bandingannya para zaman sekalian? 100.000 melawan 3.000 kaum muslimin. Ya, masih ada ingat nggak kisahnya? Ya, kaum muslimin ya, bersiap sampai menuju Yanbu mereka beristirahat. Menuju Mu'tah, ya, yang mana bentengnya diarungi oleh sungai ya dan sungai dirobohkan oleh orang-orang Romawi. Lihat, tiga panglima perang kaum muslimin tumbang ya sampailah akhirnya dipegang oleh panglima keempat, panglima dadakan, itu Khalid bin Walid ya. Dari zaman dahulu kaum muslimin itu selalu berat memang melawan Romawi sampai nanti akhir zaman pun berat ya. Hadis Ibnu Mas'ud ya, Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga ganimah atau warisan tidak dibagikan ya. Kemudian ya beliau ya bersabda, musuh Allah akan berkumpul dan memerangi kaum muslimin dan kaum muslimin juga akan berkumpul memerangi mereka. Nah, ini tadi berkaitan dengan hadis yang sahabat Abu Hurairah. Ya, kita menaklukkan eh, Aleppo dan juga Rokok. Ya, aku dalam hadis A'maq dan juga Ba'ed. Ya, di situ kaum muslimin ya bersama melawan orang Romawi yang tidak terima atas kondisi tersebut. Orang Romawi merasa daerahnya terbut, kaum muslimin merasa itu memang kewajiban kita untuk memerangi orang-orang Romawi di akhir zaman. Ya,
Nah, maka Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, apa maksud dari Romawi di akhir zaman nanti? Ya, apakah seperti kita memerangi Romawi pada perang Mu'tah? Kata Rasulullah, "Na'am, betul. Ya, perperangan yang sangat dahsyat yang akan dilakukan oleh kaum muslim di akhir zaman." Ya, maka tadi dijelaskan oleh sahabat Abu Hurairah, ya, Rasulullah bersabda, sepertiga akan mundur, sepertiga akan syahid, dan sepertiga akan menuju ke kemenangan di tanah Konstantinopel. Ya, bahkan kita ketika perang Mu'tah aja setengah dari kita kan wafat, gitu ya. Afwan, bukan setengah ya, sepertiga dari kita kan wafat. Ya, sekitar 800-an kan, atau 600-an itu wafat di perang Mu'tah. Ya, makanya syuhada pada perang-perang Muslim itu 2/3-nya itu kan di perang Mu'tah yang wafat. Sisanya di perang Uhud, Badr, ya kita Khandaq itu kita nggak ada korban, ya. Perang-perang lain yang kecil-kecil. Kemudian kita lanjut, mereka berperang sampai malam, ya. Kedua belah pihak akhirnya berdamai. Nah, ini hadis yang kedua, ya, bahwa kita nanti akan berperang dengan perdamaian, ya. Jadi bukan berperang dengan kemenangan sepihak, kita menang dengan damai. Ya seperti perang Mu'tah lah. Mu'tah itu kan dibilang kita menang juga enggak, karena kita kerugiannya paling banyak. Ya, tapi dibilang kalah juga enggak, karena kita merugikan benteng dari orang-orang Romawi di Mu'tah. Ya, atau kalau sekarang itu dari Yordan ya, Mu'tah Yordan. Ya, lalu ya kaum muslimin dan orang-orang Romawi ini bersepakat, ya, untuk saling berperang kembali dan tidak akan pulang kecuali membawa kemenangan. Nah, ini tujuan kaum muslimin. Ya, namun sampai akhirnya mereka itu kedua belah pihak berdamai. Ya, dulu tidak ada yang menang. Nah, ini seperti perang Mu'tah ya. Perang Mu'tah itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Ketika Ali bin Abi Thalib membuka benteng Mu'tah, ya, sendiri, bayangin. Ya, dulu anak pernah lihat video benteng Mu'tah itu kan tebal. Ya, diriwayatkan tebal. Bahkan diriwayatkan butuh dua orang laki dewasa membuka. Ini Ali bin Abi Thalib membukanya sendiri. Setelah itu pasukan berkuda Khalid bin Walid menerjang kan, berperang di dalam. Kemudian Khalid bin Walid meminta mundur kaum muslimin dan akhirnya orang-orang Romawi Mu'tah tidak mengejar. Ya, artinya mereka juga menyerah karena kerugian yang sangat banyak. Nah, dan ini mungkin juga terjadi pada nanti perang kita melawan orang-orang Konstantinopel di akhir zaman. Kita nggak menang dan mereka nggak menang. Kita kalah dan juga mereka juga kalah. Ya, akhirnya kaum muslim nanti di akhir zaman bersepakat. Ya. Walaupun akan berperang terus-menerus, ya, sampai akhirnya nanti, ya, uh, mereka itu meminta gonimah, pembagian gonimah, ya. Nah, setelah perang usai, ya, Bani Al-Ab, ya, yang berjumlah 100 orang, ya, ini adalah kabilah, ya, dari Damaskus, ya, yang nanti berikut perang, ya. Afwan, Bani Al-Ab ini yang dari Romawi, ya, menghitung, ya, jumlah-jumlah, ya, dan akhirnya meminta gonimah, ya. Hmm. Meminta gonimah, ya, sampai akhirnya gonimah terbagi antara Romawi dan juga kaum muslimin. Mereka pulang, ya, barulah keluar berita Dajjal ini muncul, ya. Ini sinkronnya kepada hadis Abu Hurairah, ya. Nah, Dajjal nanti akan muncul, ya, setelah pembagian gonimah, ya, atau di awal-awal pembagian gonimah, ya. Nah, sampai akhirnya, ya, kaum muslim nanti mengutus, ya, sekitar 10 penunggang kuda untuk melihat, ya, kondisi Dajjal yang turun di daerah Syam, ya. Nah, karena kita melihat riwayat para jemaah sekalian paling banyak meriwayatkan Dajjal itu turun di Syam. Dan nanti ada kisah deh antara Al-Jassasah dan Dajjal. Karena ada yang mengatakan Dajjal itu bukan turun, tapi mereka itu nanti akan berkumpul di daerah Syam. Pendapat yang kedua, Dajjal itu memang diturunkan. Ya. Nah, tapi Anas sendiri akan menguatkan pendapat yang pertama. Karena Dajjal itu
Ya. Wallahu alam adalah Bani Adam yang mana ditangguhkan sampai akhir zaman juga. Ya. Terbelenggu kan Dajjal itu. Ya. Yang mana dilindungi oleh Al-Jasasah. Ada nanti ada kisahnya, Bu. Ya. Salah satu sahabat Rasul, ya, yang mana mengarungi lautan, ya, berlayar dan terdampar di Pulau Dajjal. Ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya aku mengetahui nama-nama mereka, nama-nama bapak-bapak mereka, dan warna kuda-kuda mereka yang diutus menuju Dajjal. Mereka adalah sebaik-baiknya penunggu kuda di muka bumi saat itu. Ya, inilah kondisi kaum muslimin. Kaum muslim itu nggak pernah kekurangan orang kuat, para jemaah sekalian. Dari zaman dahulu, ya. Bahkan dalam kalau di Madinah itu, jadi nggak apa ya, di jurusan UIM Universitas Islam Madinah itu kan ada yang umum juga, termasuk dari sejarah pertengahan abad, itu ada di S2-nya ya, sejarah pertengahan abad atau sejarah Bizantium kan. Nah, kaum muslimin itu banyak sekali orang-orang barat itu mengaplikasikan atau mereka mengenang lah seperti Ali bin Abi Thalib, mereka kenang, ya. Kemudian seperti Khalid bin Walid, ya, kalau dalam pertengahan abad seperti Muhammad Al-Fatih, Salahuddin, ya, dikenang. Dalam kedokteran juga Ibnu Mas'ud, apa, Ibnu Sina, walaupun Ibnu Sina itu dia mengatakan Syiah juga kan, karena keyakinan Tuhannya itu kan nggak ada. Ibnu Sina itu meyakini Tuhan itu kan di mana-mana, ya, maka agak berbeda ya. Nah, beberapa ulama itu nggak menganggap Ibnu Sina itu sebagai Muslim. Namun wallahu alam ya, orang Barat itu kelebihan mereka itu fair. Ketika ada seseorang yang butuh dokumentasikan, butuh ditiru, mereka fair. Mereka mencantumkan nama-nama orang yang berjasa dalam berperangan kaum muslimin di zaman dahulu. Ya. Nah, kemudian dari hadis Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apabila kalian telah mendengar sebuah kota yang satu bagian di darat, itu lagi di bagian laut, apa itu? Konstantinopel. Ya. Nah, dan mereka menjawab, para sahabat menjawab, wah ya, wahai Rasulullah, ya, itu daerah Konstantinopel, ya, yang mana kaum muslimin nggak dapat kan, ya. Didapatkan itu kan setelah perang Yarmouk itu baru sampai perbatasan Konstantinopel. Jadi kaum muslimin itu pada zaman Rasul dan juga para sahabat menguasai Romawi itu menetap pada Konstantinopel. Ya, dikuasai oleh kerajaan Muslim. Ya, ingat ya, bukan pada Khulafaur Rasyidin ya, pada zaman sekalian. Kerajaan Muslim itu kan oleh kerajaan Utsmaniyah, itu Muhammad Al-Fatih. Ya. Nah, beliau bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum kota tersebut diperangi 7.000 pasukan dari Bani Ishak. Ya. Nah, Bani Ishak itu ya adalah kaum muslimin namun bukan bangsa Arab atau Amiyah ya, Muslim Amiyah ya. Bangsa Arab itu dua pada zaman sekarang, antara dia bangsa apa namanya? Qahtani atau bangsa Ad. Ya. Bangsa Ad itu bangsa Saudi, ya. Kalau bangsa Qahtan itu Yaman dan juga Oman kalau sekarang ya. Ya, yang mana sebetulnya bangsa yang Arab ya itu lebih murni bangsa yang Qahtan, ya, orang-orang Yaman. Ya. Nah, ketika datang dan singgah, mereka berperang, ya, dan mengucapkan La ilaha illallah Allahu Akbar. Ini ucapan yang mana terjadi pada perang Badar kan. Ya, ketika tiga panglima kaum muslimin mengalahkan tiga panglima dari orang-orang Quraisy. Apa kata Bilal? Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, ya. Ahadun ahad, gitu kan. Perperangan kaum muslim itu sangat-sangat, ya, kalau kita lihat seru ya, kalau didokumentasikan. Ya, makanya sangat menyarankan kalau kita mau lihat bagaimana perjuangan para sahabat memerangi musuh-musuh Allah, coba lihat serial Umar, itu bagus. Diaplikasikannya bagus, ya. Namun Ana belum nemu lagi di YouTube yang lengkap karena bisa pecah-pecah gitu. Nih, ada yang mengumpulkannya pecah-pecah, ada yang nggak ada translate Indonesia. Ini agak sulit. Maka salah satu seorang yang berada di sisinya akan jatuh atau takluk. Ya, itu orang Romawi.
yang diriwayatkan dalam hadis ini yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya. Nah, nah, ini dilanjutkan oleh ya hadis Thaur bin Zaid ya. Tadi kan kita bahas yang mana kita akan mengambil kemenangan ya. Ah, maka ketika menang ya masuklah kita ke kota Konstantinopel dan mengambil ghanimah ya. Jadi dalam 4 hadis yang tadi kita bahas para jemaah sekalian, yang satu mengatakan kita akan berdamai dan membagi ghanimah secara adil ya, tapi 3 hadis yang lain kita menang dan kita membagikan ghanimah sesama kaum muslimin ya. Nah, bisa kita ambil kesimpulan yang lebih kuat nanti kita akan menang secara telak ya. Nah, menang secara telak dan kaum Romawi akan mundur ya, seperti yang terjadi pada peperangan Muhammad Al-Fatih ya. Setelah kita membagikan ghanimah kaum muslimin ya, uh, muncullah kabar dari seseorang bahwa Dajjal telah turun di daerah Syam ya. Nah, ini ya hadis-hadis tentang urutan ya. Kalau mau lihat hadis yang paling rapi urutannya tadi, hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah. Nah, hadis-hadis yang kita bahas, 3 hadis setelahnya itu ya. Nah, ini hadis keempat ya, yang Thawr bin Zaid ini penguat ya, penguat dari urutan hadis Abu Hurairah ya. Nah, benteng kaum muslimin ketika itu ada di Damaskus ya. Artinya apa? Kaum muslimin nanti akan mempunyai home base atau base camp di Damaskus ya, sebagai markas kaum muslimin di Malhamatul Kubro ya, menjadi pasukan terbaik di atas muka bumi. Ingat para jamaah sekalian, kita punya pasukan terbaik ketika dipimpin oleh Perang Mu'tah yang awalnya dipegang oleh Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah ya ditusuk di bagian dadanya, dipegang oleh Ja'far. Ja'far ya ditumbangkan tangan kanannya, kirinya dulu, kemudian tumbangkan tangan kanannya, dipegang taji ya atau bendera kaum muslimin oleh rahangnya, akhirnya terpenggalnya digantikan oleh yang ketiga itu ya. Nah, lupa ya, panglima ketiga kaum muslimin setelah Ja'far bin Abu Thalib ya. Setelah itu yang ketiga juga wafat, baru dipegang oleh Khalid bin Walid. Kisah perang Mu'tah itu dalam syariat umar itu bahkan 1,5 full ya, 1 full terus ditambahkan serial yang video yang setelahnya. Karena peperangannya ya peperangan yang sangat ini ya besar ya. Ketika panglima ketiga itu runtuh, kan kaum muslimin mundur semua. Umar bin Khattab ya, Ali bin Abi Thalib sama peletonnya Khalid bin Walid kan 3 ya. Nah, Ali bin Abi Thalib ya udah nggak bisa memendung ketika pasukannya memundur. Ya, Umar bin Khattab juga bingung mau bagaimana nih kaum muslimin. Ya, akhirnya Khalid bin Walid ya mengambil bendera ya dan memimpin pasukannya yang berkuda, pasukan pemanah dan juga ya bagian yang depan yaitu Umar bin Khattab dipimpin juga oleh Khalid bin Walid dan pasukan ya eh, pedang ya atau tameng itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Ini kisah yang bagus. Ya. Lihat bagaimana Khalid bin Walid itu sabar, nggak memanggil Rasulullah dulu. Biarin Rasulullah tetap di tenda, ya, kaum muslimin memaju dulu. Maju, ya, merapikan barisan, akhirnya, ya, melewati sungai dulu, udah nggak apa-apa. Pelan-pelan, ya, membagi 3 bagian dan dibukalah benteng oleh Ali bin Abi Thalib dengan meregang, ya, kayak mengorbankan nyawa lah Ali itu, ya. Nah, sambil membuka dan juga menahan, ya, lemparan panah. Ya. Makanya ada kisah Umar bin Khattab yang memanjat tembok. Ya. Dilincah segitu lincahnya dulu kaum muslimin. Dan itu terjadi juga di hari akhir. Ya patutnya kita bangga ya. Tapi di zaman sekarang kenapa nggak kelihatan gitu ya. Ya kita pertanyakan ya. Nah, kita masuk ke dalam hadis yang panjang juga dari sahabat Abu Darda. Ya, radhiyallahu ya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Qostantoh al-muslimuna yaumul malhamah fi ardil Woto di Madinah." Benteng kaum muslimin pada hari malhamah. Nah, ini dalil yang mana beda dengan 10 tanda akhir ya. Nah, adalah di Gutoh ya, bagian dari Damaskus ya. Nah,
Dan salah satu kota terbaik di Syams, ya, karena Syam itu kita buka peta lagi, para jemaah sekalian. Ya, Syam itu pada zaman Rasulullah, nggak di Irak, nggak di Iran doang. Ya, ini petanya kurang besar. Daerah Syam, ya itu diriwayatkan dari selatannya Turki, perbatasan Iran, ya, karena sebagian dari Iran itu ada yang Romawi, ya, ada yang Persia, ya, makanya peradaban Iran itu kan banyak banget, ya. Bahkan dalam dalil-dalil Israiliyat, ya, dalam Injil, Taurat, Zabur yang sekarang sudah direvisi, gitu ya, masih banyak kisah-kisah, nah, ya, dari zaman nabi-nabi terdahulu itu, ya, peradaban itu di Syam, ya. Nah, sampai zaman sekarang itu kan banyak sekali kayak bekas benteng, bekas peribadatan. Namun sayangnya Irak dan Iran ini sekarang berkeyakinan Syiah, ya. Bahkan ya dosen anak cerita ketika ke Iran itu mereka itu kalau sholat nggak pakai amin gitu kan. Ya, beberapa masjid nggak pakai amin. Ketika amin bingung, ya, menjadi malu gitu ya. Di Indonesia kan kita mayoritas ya amin gitu. Di sana mereka sholatnya agak berbeda lah. Ini salah satu peradaban kaum muslimin juga di daerah Iran, Irak, ya, ah, kemudian Mu'tah, ya, ah, Mu'tah, ya, di sinilah Mu'tah, ya, ah, sampai ke daratan full Palestina dan Syria. Daerah Syam inilah yang nanti akan menjadi pusat kaum muslimin itu, menjadi benteng atau markasnya kaum muslimin, ya. Makanya nggak heran ya pada zaman sekarang orang-orang Yahudi itu pengen merebut Syria, ya, Palestina. Pertanyaannya satu, kenapa Yordan itu nggak ada perperangan? Ya, nah, kita nggak melihat ya ada banyak konflik di Yordan gitu, nggak lihat gitu. Pertama, Yordan itu termasuk dari salah satu anggota PBB di Timur Tengah yang masuk duluan. Artinya apa? Mereka itu udah merdeka lebih duluan. Kedua, ya, jalur perdagangan Yordan itu aman, ya. Jalur perdagangan Yordan itu aman. Kenapa? Karena mereka itu masuk ke barang-barang umum, nggak pernah memboikot barang, kasar. Mereka nggak pernah mau konflik dengan negara-negara Barat, ya. Yang ketiga, mereka nggak pernah mengeluarkan sisi religius yang berlebihan, ya. Beda dengan Palestina, Syria, ya, Sudan, ya. Makanya hati-hati di daerah Aljazair kan. Kalau Aljazair nggak kuat, kena imbasnya juga nih, gitu kan. Inilah kenapa Yordan itu aman. Sampai sekarang ekonominya bagus, mata uangnya tinggi. Tiga kampusnya juga tiga kampus ternama semua kan, Yordan itu. Ya, makanya nggak dikit orang-orang Barat sampai negara kita setiap tahun pasti ada yang kuliah di Yordan. Ya, bahkan teman anak sekarang jadi PPMI di Yordan. Ya, kalau kita butuh apa-apa di Yordan, hubungin udah enak gitu ya. Welcome, negara welcome lah Yordan. Makanya nggak konflik. Ya, walaupun Yordan itu termasuk dari peradaban Syam, yang mana orang-orang Yahudi ya pengen punya lah, ya, tanah Syam yang mana dijanjikan dahulu oleh Musa, ya kan? Nah, inilah yang terjadi pada orang Yahudi. Kenapa sih mereka kekeh pengen merebut Palestina, ya? Kemudian konflik di Syria yang mana digadang-gadang dari orang-orang Yahudi juga, ya karena mereka pengen merebut tanah yang dijanjikan Nabi Musa, ya. Itu ya kenapa pengennya mereka seperti itu. Tapi, ya, ingat pengikut Nabi Musa juga nggak semuanya Yahudi, nggak full Yahudi. Masih banyak orang-orang beriman mengikuti Nabi Musa. Ya, makanya turunlah, ya, eh, kepemilikan tanah Palestina itu bukan punya orang Yahudi aja, ya. Apalagi zaman sekarang yang kita sudah mengusung kemerdekaan HAM, ya nggak bisa dong, ya. Rasulullah SAW dalam hadis Abu Darda juga menjelaskan, ya, penaklukan Konstantinopel ini selama 6 tahun. Sedangkan Dajjal akan muncul di akhir tahun kepemimpinan eh, Imam Mahdi, ya. Nah, makanya nanti, ya, memerangi Dajjal itu yang dipimpin oleh Nabi Isa kan, ya. Nabi Isa nanti
memimpin perperangan, ya, melawan Dajjal, yang mana Dajjal itu ketika melihat Nabi Isa itu ya akan meleleh. Kalau Allah nggak takdirkan Dajjal itu mundur pada perang melawan Dajjal di Syam, ya nggak ada, nah nanti Dajjal itu akan berdakwah lagi. Karena Dajjal itu nanti kita lihat riwayatnya ada yang mengatakan Dajjal itu turun ke bumi, atau nanti mereka kita berperang melawan Dajjal itu 40 hari. Hari pertama seakan-akan seperti tahu setahun. Hari kedua seakan-akan seperti sebulan. Hari ketiga seakan-akan seperti seminggu, dan hari-hari setelahnya akan kita lalui dengan memerangi Dajjal. Ya. Nah, dalam hadis yang keenam, ya Abdullah bin Basur radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala baina malhamah wa fatil Madinah sittu sidina yakhrujul masihud dajjal fi sahabi ahdi." Ya. Nah, ketika kita menaklukkan Konstantinopel itu akan melakukan selama 6 tahun, ya, yang mana dipimpin oleh Imam Mahdi. Setelah tahun ketujuh kita akan menemui atau memerangi Dajjal. Ya, makanya tadi di awal Anda sebutkan ya para jemaah sekalian, turunnya Imam Mahdi atau kekhalifahan Imam Mahdi itu menjadi pusat tanda-tanda hari akhir yang lain juga, atau tanda-tanda awal hari akhir. Ya, makanya tadi Anda sebutkan ada 4 kan para jemaah sekalian, turunnya Imam Mahdi, Malhamatul Kubro, turunnya Nabi Isa, sama munculnya Dajjal. Tiga ini nanti berporos terhadap kepemimpinan Imam Mahdi. Ya. Nah, kemudian Imam Nawawi, penulis kitab ini, memperinci kejadian itu dalam hadis yang diriwayatkan Nu'aim bin Hamad dan juga dari Ibnu Mas'ud, ya, tentang kejadian Malhamatul Kubro, ya. Nah, hadis riwayat Imam Muslim, ya. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya para jemaah sekalian. Ini hadis panjang, ya, kisah lagi nih, ya. Nah, walaupun mirip dengan Abu Hurairah, tapi ini yang versi lengkapnya, ya, tentang nanti bagaimana kondisi kaum muslimin, ya, dan kota-kota di Syam ketika Imam Mahdi menguasai Konstantinopel, ya. Nah, makanya kita tuh sedikit ketinggalan sejarah para jemaah sekalian sama orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu sangat-sangat mengagung-agungkan tanah Syam. Nah, bukan ketinggalan sejarah ya. Lebih tepatnya kita itu harus mengetahui kenapa sih orang Yahudi itu pengen banget tanah Syam menjadi milik mereka. Gitu ya. Nah, kenapa nggak Turki aja sih yang diinvasi, gitu kan? Kenapa nggak mereka itu pengen menguasai daerah-daerah yang lain aja sih, yang lebih kecil deh gitu, kayak Azerbaijan, kayak Kazakhstan. Karena bukan tanah yang mereka dijanjikan pada zaman sekalian. Beda dengan tanah Syam, tanah Palestina apalagi, ya, yang dijanjikan oleh Nabi Musa kan. Nah, inilah perbedaan, atau bisa kita latar belakang, ya, kaum Yahudi itu nggak akan lepas dari keinginan menguasai Syam, tanah Iran, Irak, Syria, Palestina, ya, kecuali Yordan. Allah alam, menurut Anda Yordan itu negara kuat lah, cukup bagus, nggak kuat-kuat amat, tapi cukup bagus ekonominya. Ya. Walaupun nggak sekuat negara Teluk ya, negara Teluk itu ya seperti Kuwait, Qatar, Dubai, Oman, Yaman, ya, nggak sekuat 5 negara ini memang. Tapi ya minimal Yordan itu stabil negaranya, dari pendidikan, ekonomi, militer. Ya, wallahu alam biswab. Jadi inilah bagaimana kita melihat ya para jemaah sekalian, ya. Tanda yang kedua yaitu al-malhamatu kubro. Ya. Nanti akan muncul pertanyaan pada jemaah sekalian. Apakah kepenguasaan Muhammad Al-Fatih itu termasuk dari tanda-tanda hari akhir? Karena kalau kita lihat sejarah ya, pertengahan abad, ya, perperangan melawan Konstantinopel itu kan yang paling terkenal kan ketika Muhammad Al-Fatih. Bahkan sampai orang-orang Barat itu mengakui, ya. Apakah termasuk dari tanda-tanda hari akhir? Allahu a'lam bishawab, ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Ya. Mungkin ini yang kita bisa bahas bersama ya para jemaah sekalian dalam tanda, ya, tanda hari akhir yang besar, ya. Yang kedua, mungkin tafadhol bagi para jemaah sekalian yang ingin menanyakan sesuatu atau ingin menyampaikan, ya, untuk kita diskusikan bersama, ya, tafadhol bagi para jemaah sekalian. Ya, ingat ya para jemaah sekalian, ini semua ini umurun goibiyah ya. Hadis-hadis tadi itu
memang kita nggak bisa buktikan dengan eh, apapun di zaman sekarang karena belum terjadi. Hanya kita bisa imani aja, ya. Nah, wallahu alam bishawab. Ya, mungkin tafadhol. Ya, para yang maskan, ya, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan, tafadhol. Ya. Nah, itu sudah cukup ya, para jamaah sekalian ya. Insya Allah ya, bila sudah cukup ya, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, Ada- ya ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah cukup ya, Insya Cukup Allah ya. Ustaz. Alhamdulillah. Betul. Ya. Nah, Insya Allah ya, bila sudah cukup ya, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, dan insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin ya rabbal Amin. alamin. Ya Dan Rabbal insya Allah kita Alamin. bertemu dengan umatnya Rasulullah dengan keadaan kita terhindar dari fitnah dunia dan akhirat. Dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan, dan menuju pintu surga dengan derajat yang setinggi-tingginya di pintu yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabbal Kita lagi Alamin. puasa nih para jamaah sekalian. Jangan lupa kita dijanjikan pintu bagi orang berpuasa, pintu Ar-Royan, ya, pintu khusus orang yang berpuasa dengan keimanan dan harapan. Ya, semoga kita juga bisa jadi penduduk pintu Ar-Royan ya, para jamaah sekalian ya. Amin. Ya, Amin. pintunya para nabi soalnya. Nah, dan minta maaf bila kekurangan atau kekeliruan dari yang kita bahas bersama atau ucapan dari dia yang kurang berkenan. Anastasia, minta maaf sekali lagi. Ya, barakallahu fikum. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Nah, tatim kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillah. asyhadu an Asyhadu an la la ilaha illa ilaha anta illallah. astaghfiruka wa atubu Jazakallah Astaghfirullah. khairan Ustaz. Baik.